Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita atau kajian kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yaitu berkaitan dengan masalah menyakiti tetangga. Ya. Jadi kita akan masuk pada pembahasan yaitu masalah menyakiti tetangga. Para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini kita hidup ya, dan kemudian menjalani kehidupan bertempat tinggal, maka tak lepas yang namanya dari tetangga. Kecuali antum misalnya tinggal di hutan atau misalnya tinggal di tengah gurun misalnya, sehingga tidak memiliki tetangga. Ya. Nah, di dalam kehidupan ini kita tidak bisa terlepas umumnya ya secara umum dari kehidupan bertetangga. Ya, meskipun tidak bisa kita nafikan ada sebagian yang mungkin tidak memiliki tetangga gitu. Seperti misalnya tinggal di daerah yang terisolasi misalnya atau tinggal di kebun-kebun ya. Namun demikian ya jika mereka misalnya kembali ya, misalnya bisa berkumpul di satu masjid misalnya meskipun terpisah ya. Misalnya antara kebun satu dan kebun tetangganya yang rumahnya memang mungkin tidak saling berdekatan, akan tetapi ketika waktu sholat kemudian mereka berkumpul di satu masjid, maka sebagian ulama mengatakan mereka itu masih disebut sebagai tetangga. Nah, pendapat lain mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tetangga itu misalnya dari ulama Syafi'iyah dan Hambali ini ya, meskipun ya hadis yang mereka gunakan ya untuk mendefinisikan tetangga itu dhaif, yaitu yang disebut sebagai tetangga adalah orang yang rumahnya 40 rumah ya dari rumah kita ya. Jadi ke kanan 40 ya, ke kiri 40 rumah, depan 40 rumah, belakang 40 rumah. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya itu disebut dengan tetangga meskipun memang ya dalil yang mereka gunakan itu dhaif. Nah, sedangkan Abu Hanifah ya menyebutkan pendapat beliau bahwa tetangga itu ya jika berdampingan atau rumahnya itu berdempet begitu. Ya, sedangkan ulama lainnya mengatakan ya eh, bahwa tetangga itu yang berdampingan dan disatukan oleh masjid begitu. Dan disatukan oleh masjid. Ya. Wallahu alam ya berkaitan dengan uh, definisi yang diberikan oleh para ulama berkaitan dengan masalah tetangga. Namun intinya adalah tetangga ini adalah siapa saja begitu yang tinggal di seputaran rumah kita dan rumahnya itu dekat ya, dengan rumah kita. Ya, karena uh, ketika kita hidup bertetangga maka ketahuilah bahwa tetangga kita punya hak. Tetangga kita punya hak ya, yang tidak boleh sama sekali kita kurangi haknya. Sehingga kita memiliki kewajiban untuk memenuhi hak itu. Begitu juga tetangga kita, yaitu punya hak kepada kita selaku tetangganya dan mereka punya kewajiban kepada kita. Nah, jadi kalau kita mengukur masalah berkaitan dengan menyakiti tetangga, maka coba dijadikan diri kita sebagai patokan kepada tetangga kita. Bukan tetangga kita dijadikan patokan kepada kita. Ya. Karena bisa jadi ketika kita menjadikan tetangga kita sebagai barometer kepada kita, ya, maka akan banyak sekali kita temukan tanpa kita memandang hak-hak tetangga kita yang kita langgar begitu. Oleh karena itu, ya dalam masalah ini, ya hendaknya kita menjadikan diri kita sebagai tetangga, barometer kepada tetangga yang lain di samping rumah kita, misalnya. Jangan menjadikan tetangga kita menjadi barometer kepada kita dalam masalah ini. Jadi kalau kita sudah mengetahui berkaitan dengan hak tetangga, kewajiban kita kepada tetangga, maka kita berpikir apakah selama ini
kita sudah memenuhi hak tetangga kita, apakah kita selama ini sudah menjalankan kewajiban kita sebagai tetangga yang baik, bukan malah menjadikan tetangga kita sebagai ukuran kepada kita. Nah, para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan saking pentingnya berkaitan dengan masalah tetangga ini, sebagian ulama itu mengkhususkan ya, uh, merangkum atau apa istilahnya, mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah tetangga, ya, berkaitan dengan masalah tetangga. Ya, misalnya Al Imam Az-Zahabi menulis kitab, ya, itu kitabnya Hakul Jiwar, berkaitan dengan masalah hak bertetangga, ya, dan ulama-ulama lainnya juga. Mereka merangkum atau menyatukan beberapa hadis berkaitan dengan masalah hidup bertetangga, itu berkaitan dengan hak tetangga, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sebagai tetangga dan lain sebagainya begitu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Syekh Al-Talawi menukil dua dalil berkaitan dengan masalah menyakiti tetangga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis pertama, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kezalimannya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di sini ya kita tidak boleh yang menyakiti tetangga, ya, sekalipun dia atau anaknya menyakiti kita begitu. Ya. Kita tidak boleh membalas apa yang dilakukan tetangga meskipun tetangga telah menyakiti kita begitu. Ya. Dan menyakiti tetangga ini banyak sekali contohnya, banyak sekali praktiknya begitu. Di antaranya misalnya disebutkan Syekh Al-Halawi di sini adalah membuat lubang atau jendela yang bisa menyingkap apa yang berada di rumahnya begitu. Ya. Atau misalnya kita suka mengintip kehidupan tetangga kita, bagaimana keluarganya, bagaimana ini dan itunya, begitu. Diintip begitu, dibuat lubang. Atau misalnya menyakiti dengan suara bising, seperti ketukan dan teriakan, khususnya pada jam-jam tidur atau istirahat. Dan ini teman-teman sekalian ya, sering kita temukan di zaman sekarang ya, di mana banyak sekali uh, berbagai jenis speaker ya, di mana banyak sekali tetangga yang kemudian menyetel lagu-lagu ya, sehingga mengganggu tetangga begitu, ya, mengganggu tetangga. Jadi dalam hal ini dia mendapatkan dua dua dosa. Pertama, dosa haramnya musik. Kedua adalah dosa dia mengganggu tetangga atau menzolimi tetangga. Jadi dia mendapatkan dua keburukan sekaligus dalam dalam satu kemaksiatan. Nah, bayangkan ya, para ulama itu berselisih pendapat berkaitan dengan suara yang dikeluarkan dari pengeras suara masjid ya, selain suara azan ya. Jadi selain suara azan termasuk ya iqamah ya. Itu para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan boleh tidaknya menggunakan pengeras suara masjid di luar itu. Ketika misalnya mengumandangkan iqamah kecuali azannya, para ulama berselisih pendapat. Karena apa? Karena ilatnya adalah mengganggu. Ya. Karena ilatnya adalah mengganggu. Kemudian berkaitan misalnya juga menyetel murattal misalnya dari speaker masjid, ya dikhawatirkan juga akan mengganggu tetangga-tetangga begitu. Karena memang tidak menutup kemungkinan ya tetangga masjid juga ada yang non muslim, ada yang sakit, ada yang anak-anak dan mereka perlu istirahat. Sehingga para ulama berselisih pendapat tentang boleh tidaknya misalnya menyetel murattal kah atau iqamah kah melalui pengeras suara masjid kecuali azan. Karena masalahnya adalah mengganggu. Nah, lalu bagaimana kemudian dengan tetangga kita kemudian yang menyetel apa saja lagu ke apa begitu, dan itu mengganggu tetangganya. Ya. Maka dalam hal ini ya jatuh menzolimi tetangga. Dan kata Nabi SAW tidak akan masuk surga. Ya. Orang yang tetangganya tidak aman dari kezaliman. Ini kebagian dari kezaliman kepada tetangga.
Kemudian di antara bentuk perbuatan lainnya menyakiti tetangga ada yang banyak terjadi adalah misalnya kita membuang sampah atau kotoran ya di dekat atau di depan rumah, ya. Dan dosa ini akan berlipat ganda ya bila menyangkut hak tetangga. Nah, mungkin kemarin ada yang sampai viral ya beritanya berkaitan dengan ada tetangga yang membuang kotoran di halaman atau di pintu rumah tetangga. Jadi ini adalah di antara bentuk kezaliman gitu. Ini adalah di antara bentuk bentuk kezaliman. Dan juga yang tidak boleh dilakukan adalah kita membuang sampah atau membuang apa saja di tanahnya tetangga begitu. Nggak boleh itu. Ya. Misalnya kita membuang sampah dalam sampah yang memang sulit terurai ya, sampah yang sulit terurai misalnya sampah plastik atau sampah besi atau kayu itu kan sulit terurai ya, bahkan lama proses terurainya sehingga itu akan menzolimi tetangga begitu. Kecuali memang sampahnya itu adalah sampah yang organik yang mudah terurai, misalnya sampah kertas ya, kemudian misalnya kulit buah-buahan begitu, atau uh, intinya boleh ya, dalam dengan syarat apa, dengan syarat itu sampah yang boleh terurai dan tetangga itu lahan kosong begitu, bukan kemudian kita buang sampah di halaman tetangga kita. Itu jangan digeneralisasi seperti itu ya. Jadi kalau membuang sampah itu pun di tanah tetangga itu ya jangan sampai menzolimi ya, menzolimi sampah plastik yang sulit terurai itu nggak boleh. Kemudian kalau sampah organik itu boleh dengan syarat itu tanah tetangga yang kosong. Tapi kalau halaman tetangga ya nggak boleh, nggak, tidak boleh. Kemudian atau misalnya eh, menzolimi tetangga misalnya dengan menggeser patok tanah, itu juga juga tidak boleh. Namun sering dilakukan, sering dilakukan. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis hadis kedua, ya. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya ya, daripada berzina dengan istri tetangganya. Dan seorang laki-laki yang mencuri dari 10 rumah orang lain ya lebih ringan baginya dosanya daripada mencuri di rumah tetangganya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Para jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya maksiat yang dilakukan kepada tetangga dengan maksiat yang dilakukan kepada selain tetangga, yaitu dosanya lebih besar dibanding dengan maksiat yang dilakukan kepada orang lain selain tetangga. Nah, misalnya disebutkan oleh Nabi SAW di sini bahwa eh, maksiat yang dilakukan kepada tetangga itu 10 kali lebih besar dibanding dengan maksiat yang dilakukan kepada selain tetangga. Misalnya seorang laki-laki kata Nabi SAW yang berzinah dengan 10 wanita, dosanya itu lebih ringan daripada berzinah dengan istri tetangga. Ya, jadi 10 kali berzinah dengan selain tetangga ya tidak sebanding dosanya dengan berzinah dengan satu tetangga. Atau kita mencuri dari 10 rumah orang yang bukan tetangga kita, itu dosanya lebih ringan apabila kita mencuri dari tetangga kita. Jadi dosanya itu adalah 10 kali lipat, lebih besar daripada maksiat yang kita lakukan kepada tetangga kita sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya berkaitan dengan masalah hak-hak tetangga, bahwasanya kita tidak boleh kemudian melakukan atau merusak atau mengambil hak-hak tetangga, karena dosanya itu ya berlaku 10 kali lipat ya, jika dilakukan kepada tetangga. Sama halnya ya ketika kita ghibah ya, kita menceritakan aib ya, dan kita ceritakan itu adalah aib tetangga kita, ya. Maka dosanya itu 10 kali lipat dari ghibah yang dilakukan atau menggibahi selain tetangga. Oleh karena itu dalam masalah ini kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai kemudian kita menzolimi tetangga kita. Artinya kalau kita menzolimi tetangga dengan menzolimi orang lain,
maka bandingnya adalah 10 banding 1. Ya. Ini bukan berarti kemudian ketika kita menzolimi orang lain itu dosanya kecil, tidak, dosanya besar juga, besar. Dan kita tidak menafikan besarnya dosa menzolimi orang lain. Maka apalagi menzolimi tetangga kita, ya, apalagi menzolimi tetangga kita, maka lebih besar lagi dosanya, karena dia berlaku 10 kali lipat. Gitu. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh kemudian sembarangan di dalam semaunya, ya, bertindak semaunya ketika kita berinteraksi dengan tetangga atau hidup, ya, berdampingan dengan tetangga. Kita harus jaga haknya, kita harus perhatikan apa saja, ya, tindak tanduk kita jangan sampai merusak daripada hak-hak tetangga kita, sehingga kita jatuhnya apa, menzalimi tetangga kita. Itu adalah 2 hadis yang dinukil oleh Syatahlawi dalam masalah ini. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah hidup bertetangga ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, ya. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, tetangga atau kerabat dekat, tetangga atau kerabat jauh, rekan di perjalanan, ibnu sabil, dan kepada budak yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan apa yang dia miliki. Ini An-Nisa ayat 36. Al-Imam Al-Qurtubi, ya, setelah beliau menjelaskan panjang lebar berkaitan dengan ayat ini, ya, di antaranya beliau mengatakan, ya, oleh karena itu bersikap baik kepada tetangga adalah suatu hal yang diperintahkan dan ditekankan, baik dia muslim maupun kafir, dan itulah pendapat yang benar. Ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Oleh karena itu, ya, kepada tetangga yang kafir pun kita harus tetap penuhi haknya, tidak boleh mengganggunya, ya, tidak boleh kita mengambil tanahnya, tidak boleh membuang sampah di halaman rumahnya, ya. Bahkan kepada orang kafir pun kita wajib kemudian menjaga hak-haknya. Bagaimana kemudian dengan seorang muslim kemudian kita zalimi dia? Oleh karena itu ini masalah yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ya, kata Nabi SAW, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik-baik atau dia. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi di sini, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir adalah berkaitan dengan hubungan kepada Allah. Sedangkan memuliakan tetangga adalah hubungan antara manusia dan manusia. Oleh karena itu, ya, kita di sini, ya, penting untuk menjaga 2 hubungan sekaligus, baik itu hubungan kepada Allah atau hubungan kepada sesama manusia. Karena dua-duanya ini sama-sama penting. Namun demikian, hubungan kepada Allah lebih didahulukan dari kepada apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menjaga hubungan dengan tetangga. Oleh karena itu, ya, menjaga hak-hak tetangga, jangan mengambil hak-hak tetangga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekaligus, ya, uh,
bentuk daripada pemuliaan kepada tetangga dalam artian kita menjaga hak-haknya, ya tidak mengambil haknya, tidak mengganggunya. Itu adalah bentuk juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena menjaga hak-hak tetangga itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarisuhu." Jibril tidak henti-hentinya mengingatkanku, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi SAW, aku menyangka bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini saking apanya? Saking eh, perintah, ya, saking pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga, sebagaimana kita berbuat baik kepada keluarga kita sendiri, sebagaimana kita menjaga hak-hak keluarga kita, maka begitu juga kita hendaknya menjaga hak-hak tetangga kita. Sampai-sampai kata Nabi SAW, Jibril yang menasihati berkaitan dengan masalah tetangga, sampai-sampai Nabi SAW mengira bahwa Jibril hendak menjadikan tetangga sebagai ahli waris. Ya. Jadi, ketika kita berusaha menjaga hak keluarga kita, termasuk masalah waris mereka, begitu juga lah kita menjaga daripada hak tetangga kita, ya. Maka tidak boleh diabaikan sebagaimana kita mengabaikan daripada hak-hak keluarga kita atau ahli waris kita. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, besarnya hak tetangga kita, besarnya hak tetangga kita, ya, dan wajibnya kita memenuhi hak itu. Ya. Kemudian, ya, ini dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, si fulanah, ya, sering melaksanakan sholat di tengah malam dan berpuasa sunnah di siang hari. Dia juga berbuat baik dan bersedekah, tetapi lidahnya sering mengganggu tetangga. Lalu Rasul SAW menjawab, La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Ya, tidak ada kebaikan dalam dirinya dan dia adalah penduduk neraka. Lalu ada sahabat yang berkata, wa fulan tusallil maktubah wa tusdiqu bi athwar wa la tu'zi ahada. Kemudian ada wanita lain, dia hanya melaksanakan salat wajib, ya, dan bersedekah dengan gandum, namun ia tidak mengganggu tetangganya. Lalu kata Nabi SAW apa? Dia min ahlil jannah. Dia adalah penduduk syurga. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya ketika kita melaksanakan, ya, sholat sunnah, ya, tentu yang wajib juga, ya, kemudian kita tambah dengan sunnah-sunnah baik dari sholat atau puasa, ya, kemudian dia berbuat baik dan bersedekah, namun dia tidak bisa menjaga lisannya dari untuk menjelek-jelekan tetangganya, untuk mengganggu tetangganya, maka kata Nabi SAW tidak ada kebaikan dalam dirinya dan dia adalah penduduk neraka. Ya, maka perhatikan baik-baik, ya. Ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita jaga dengan sebaik-baiknya, namun hubungan kita dengan sesama manusia kita itu rusak karena perilaku buruk yang kita lakukan, maka ternyata itu bisa merusak daripada kebaikan yang sudah kita lakukan. Ini terbukti dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya, ya, tidak ada kebaikan dalam dirinya meskipun banyak kebaikan yang ia lakukan. Tetapi karena keburukan yang ia lakukan kepada tetangga itu menyebabkan dia menjadi penduduk neraka. Kemudian ada wanita lain, para sahabat mengatakan ada wanita lain yang dia hanya menjalankan sholat wajib saja, ya, dan yang bersedekah dengan gandum, dan dia tidak mengganggu tetangganya. Lalu kata Nabi SAW, dia adalah penduduk surga. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya menjaga dua hubungan sekaligus, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kepada sesama manusia. Sehingga menjaga hubungan kepada Allah, ya,
di mana menjaga hubungan sesama manusia itu adalah bentuk daripada implementasi dari ketaatan kepada Allah juga, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapatkan dua kebaikan, baik itu kebaikan hubungan kepada Allah, kemudian kebaikan dengan hubungannya kepada sesama manusia. Sedangkan yang pertama tadi, dia betul-betul menjaga hubungannya kepada Allah, termasuk yang sunnah pun dia kerjakan. Akan tetapi satu hubungan tidak ia jaga, itu hubungan kepada manusia, merusak hubungannya karena perilaku buruknya, maka itu menjadikan dia kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Hurairah, ya, seorang ini pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan tetangga yang sering mengganggu diri. Dan ini adalah di antara bentuk ancaman, ya, yang diancamkan kepada orang yang senantiasa mengganggu tetangganya dengan apapun, dengan perkataan, dengan perbuatan, yang menyetel lagu dengan sekencang-kencangnya mengganggu tetangga. Kemudian apa saja perilaku membuang sampah di tempat tetangga, atau mengambil hak-hak tetangga, atau mencuri, atau apa saja maksiat dilakukan kepada tetangga. Seseorang berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna li jaron yu'zini. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga yang menggangguku. Ya. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Intaliq, ya, pulanglah. Fa'ukhrij mata'aka ila tariq. Pulanglah dan keluarkanlah barang milikmu ke jalan. Lalu orang itu pulang dan mengeluarkan barang miliknya ke jalan. Lalu orang-orang berkumpul pada yang bertanya, ya, Masya'nuk, apa yang terjadi padamu? Lalu orang itu mengatakan apa? Tetanggaku ini menggangguku. Lalu kuceritakan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah itu. Lalu beliau mengatakan, pulanglah dan keluarkanlah barang milikmu. Ya. Lalu orang orang-orang pun mengatakan, Allahumma il'anhu, Allahumma akhzihu. Ya Allah, laknatlah ia dan hinakanlah dia. Ya, rupanya laknat orang-orang ya kepada tetangganya itu yang suka mengganggunya itu terdengar. Ya. Maka tetangganya suka mengganggunya itu menemuinya dan berkata, Irji' ila manzilika, fawallahi la udhika. Kembalilah ke rumahmu, dan demi Allah saya tidak akan mengganggumu lagi. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Para jamaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya ketika tetangga itu mengganggu kita, maka dia bisa mendapatkan laknat. Dia bisa mendapatkan laknat. Ini terbukti dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang merasa terganggu dengan tetangganya. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia untuk mengeluarkan barang-barangnya, ya, keluarkan barang-barangnya. Kemudian orang-orang bertanya, ada apa denganmu? Kemudian dia mengatakan, ya, tetanggaku menggangguku. Nabi SAW perintahkan aku kemudian mengeluarkan barang-barangku. Kemudian para sahabat pun melaknat, ya, orang yang mengganggu tetangganya. Ini menunjukkan bahwasanya uh, orang yang mengganggu tetangga itu terancam dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini sekaligus menunjukkan bahwasanya bahayanya kita kemudian mengganggu hak-hak tetangga. Karena apabila tetangga kita mendoakan keburukan untuk kita, maka itu adalah tentu keburukan juga untuk kita. Para jemaah mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya bagaimana perintah Nabi SAW, ya, berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi SAW apa? Apabila kita memasak, perbanyaklah kuahnya. Kemudian perhatikanlah ya tetangga kita dan berikanlah sebagian masakan itu kepada tetangga kita. Jadi kalau kita memasak, ya masak gulai atau apa, ya perbanyak kuahnya, kasihkan juga ke tetangga kita. Ini bukan berarti ya kita kasihkan kuahnya doang, tidak, dengan isiannya juga begitu. Kita masak ikan misalnya, kita kasihkan kuah dan ikannya juga, dengan kuahnya doang begitu. Ini menunjukkan bahwasanya
bagaimana hendaknya kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita. Di antaranya adalah kita memberikan hadiah kepada tetangga kita. Itu kita berikan hadiah makanan, ya. Kita berikan, kita penuhi. Mungkin mereka perlu bantuan sesuatu, kita bantu. Ya. Atau mungkin mereka perlu uluran tangan, juga kita ulurkan tangan kita. Jangan sungkan untuk membantu tetangga, dan jangan pernah eksklusif untuk membantu tetangga, atau kita berbagi sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada kita kepada tetangga kita. Nah, itu adalah di antara bentuk kebaikan yang kita lakukan, dan di antara bentuk menjaga hubungan baik kepada tetangga kita. Mujahid mengatakan, saya pernah berada di sisi Abdullah ibnu Amr, sedangkan pembantunya sedang memotong kambing. Dia lalu berkata, wahai pembantuku, jika engkau telah selesai menyembelih kambing itu, maka bagikanlah dengan memulai dari tetangga kita Yahudi terlebih dahulu. Karena memang eh, tetangga Abdullah bin Amru ibnu Amru itu ada yang Yahudi di samping rumahnya. Lalu Abdullah ibnu Amru memerintahkan kepada tetangganya untuk membagi sebagian dari daging sembelihannya itu, ya, kepada tetangganya yang Yahudi. Lalu ada seseorang yang berkata, engkau memberikan sesuatu kepada Yahudi, semoga Allah memperbaiki kondisimu. Lalu apa kata Abdullah bin Amru? Ya, innani sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashayna aw ru'ina annahu sayuwarithuhu. Saya mendengar Rasul SAW berwasiat terhadap tetangga sampai kami khawatir beliau akan menetapkan hak waris kepadanya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, ya. Ini menunjukkan bahwasanya menjaga hak-hak tetangga itu merupakan sebuah keharusan meskipun tetangga kita adalah seorang kafir, dan ini terbukti dari perilaku Abdullah ibnu Amr, di mana dia memberikan sebagian daging atau makanan kepada tetangganya di samping rumahnya, dan tetangganya itu Yahudi, dan tetangga samping rumahnya itu yang Yahudi terlebih dahulu mendapatkan daging itu. Ini menunjukkan bahwasanya bahkan orang kafir sekalipun kita tidak boleh mengganggu haknya. Selalu sebagai tetangga, kita tidak boleh mengganggu haknya. Ya. Kemudian para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini berkaitan dengan masalah masalah menyakiti tetangga, ya. Jadi di dalam kita menjalani kehidupan ini, hendaknya kita senantiasa menjaga hak tetangga kita. Kita tidak boleh mengganggunya, kita tidak boleh mengambil haknya, kita tidak boleh bermaksiat kepadanya, kita kemudian tidak boleh mencuri, ya, dari hartanya, kita kemudian tidak boleh membuang sampah di halaman rumahnya, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh kita lakukan kepada tetangga. Dan para jemaah sekalian, masih banyak sekali hadis yang berkaitan dengan masalah tetangga, kehidupan bertetangga begitu. Namun demikian, yang Anda sampaikan itu hanyalah sebagian kecil daripada dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah hidup bertetangga. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita menjaga perilaku kita kepada tetangga kita, jangan sampai tindak tanduk kita itu menyakiti tetangga, dan jangan pernah kita menuntut hak kita dipenuhi oleh tetangga. Akan tetapi, penuhilah hak tetangga kita. Oleh karena itu, tadi di awal tadi sudah Anda sampaikan, jangan pernah mengukur, ya, masalah menyakiti tetangga kita kepada kita, akan tetapi ukurlah kita kepada tetangga kita. Oleh karena itu, ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, selain menjaga hubungan kepada Allah, hendaknya kita menjaga hubungan ke sesama manusia, dan diantaranya adalah menjaga hubungan kepada tetangga kita. Dan diantara bentuk
Ancaman yang diancamkan kepada orang yang senantiasa mengganggu tetangganya adalah pertama dia tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW dia bisa mendapatkan laknat. Karena para sahabat dalam hal ini melaknat orang yang mengganggu tetangganya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan ya dalam hadis tadi yang di awal-awal tidak akan masuk surga. Artinya orang ya yang mengganggu tetangga maka dia menzolimi tetangga. Dan dosa zolim itu tidak akan diampuni sebelum pelakunya minta maaf kepada orang yang dizolimi. Oleh karena itu, jika seseorang wafat dan dia belum meminta maaf kepada tetangganya, atau tetangganya tidak memaafkannya, maka dia akan dibersihkan dulu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebelum kemudian diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian berkaitan dengan masalah menyakiti tetangga. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan yang demikian.